Hai fans, apa kabar? Masih suka baper saat nonton sinetron? Kali ini, fans film juga akan menceritakan sebuah film yang akan membuat baper semua yang menontonnya. Berjudul Cori Cori Cupke Cupke. Rilis pada tahun 2001. Dibintangi oleh Salman Khan, Rani Mukherjee, dan Preity Zinta. Film ini mengisahkan dilema seorang istri yang rela membagi cintanya dengan wanita lain demi agar suaminya memperoleh keturunan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah subscribe fans film sampai saat ini. Dan tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini diawali dengan wawancara keluarga Malhotra, salah satu keluarga paling terpandang di India. Dan sang kakek pun memperkenalkan anggota keluarganya. ये है मेरा बेटा रंजीत और ये है रंजीत के साले साहब पंकज और उनकी पत्नी कंचन। नमस्ते। मेरा मतलब है Saat diwawancara, sang kakek pun berharap kalau cucunya yang bernama Raj menikah. Dan Raj saat itu sedang berada di upacara pernikahan temannya. Dalam upacara pernikahan tersebut, Raj merasakan cinta pada pandangan pertamanya dengan seorang gadis bernama Priya. Menjelang akhir acara, Raj berusaha menemukan Priya. Di sana, ia mendapati Priya sedang menggendong seorang anak, dan Raj mengira itu adalah anaknya Priya. Usai acara, Raj pun pulang. Di sini, ia bertemu dengan kakeknya, dan sang kakek meminta Raj untuk segera menikah. Namun Raj menolaknya. Di lain waktu, saat Raj di kantor, ia mendapatkan telepon dari dokter sang kakek. Sang dokter pun berakting kalau kakeknya sedang sakit parah dan meminta Raj untuk datang ke klinik dokter tersebut. Tetapi Raj memastikan dulu dengan menelepon ibunya. Dan dari sang ibu, Raj tahu kalau kakeknya baik-baik saja. Namun dia tetap pergi menemui kakeknya. Di sana akhirnya Raj memenuhi permintaan sang kakek untuk menemui gadis yang mereka jodohkan. Singkat cerita, Raj ditemani sang kakek pun berkunjung ke rumah sang gadis. Ternyata rumah itu adalah rumahnya Priya. Di sana, Raj mengira akan dijodohkan dengan kakaknya Priya, namun ternyata bukan. Dan akhirnya, Raj tahu kalau anak yang digendong oleh Priya saat acara pernikahan temannya adalah anak dari kakaknya Priya. Dan karena Raj memang menyukai Priya, dia akhirnya menyetujui perjodohan itu. Dan akhirnya mereka pun menikah. देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा. Dan setelah menjalani malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, Raj pun mendapat telepon dari dokter keluarganya yang mengatakan kalau Priya telah positif hamil. Mendengar kabar tersebut, mereka sangat bahagia. Begitu juga dengan keluarga sang kakek. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Terlihat keluarga Malhotra telah bersantai sambil berolahraga kriket. Dan pada suatu kesempatan, Priya bermaksud menangkap bola yang melambung ke arahnya. Namun dia malah terjatuh. Dari hasil pemeriksaan, sang dokter mengatakan bahwa Priya mengalami keguguran.
Oleh karena itu, anaknya telah meninggal. Namun pria telah melewati masa kritisnya. Malhotra, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं. Tak lama setelah itu, sang dokter pun menyampaikan sesuatu kepada Raj, bahwa akibat keguguran itu, rahim pria pecah. Sehingga tim dokter memutuskan untuk mengangkat rahimnya guna menyelamatkan pria. Tapi karena hal itu, pria tidak dapat mengandung lagi. Namun yang tak disangka, pria juga mendengar perkataan dokter tersebut. Sepulang dari rumah sakit, pria begitu sedih dengan kondisi yang dialaminya. Dengan besarnya harapan dari keluarga Raj, terutama sang kakek, akan lahirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Karena tak ingin mengecewakan keluarganya, pria akhirnya meminta Raj untuk menikah lagi. Namun Raj menolaknya. Di suatu kesempatan, pria menelepon Raj untuk bertemu di luar secara pribadi. Di sana, pria meminta Raj untuk mencari seorang wanita untuk melahirkan anak dari Raj. Awalnya, Raj tidak mau. Tapi karena tidak mau mengecewakan istri dan keluarganya, Raj akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita, Raj akhirnya bertemu dengan seorang penari bar bernama Madhubala. Dia lalu mengajak Madhu berbicara di dalam kamar hotel. Raj ingin Madhu tinggal bersamanya, walaupun itu dengan biaya yang mahal. Raj lalu menceritakan masa lalunya dan ingin mempunyai seorang anak darinya. Madhu akhirnya menyetujui permintaan Raj karena imbalan uang yang begitu besar. Raj lalu menelepon pria dan mengabari tentang hal itu. Dan saat Raj ingin mengatakan siapa itu Madhu, pria malah memotong pembicaraannya. Dan di lain kesempatan, Raj meminta Madhu untuk membeli pakaian yang sopan. Tapi sesampainya di toko, Madhu malah diusir dari sana. Bahkan dia juga diusir dari hotel tempat dia menginap. Namun salah satu pelayan menyampaikan bahwa dia datang bersama Tuan Raj Malhotra. Tak lama kemudian, Madhu mendatangi Raj yang sedang rapat dengan kliennya. सेठ, मेरे को पैसा दिया था, वो दुकानदार वाला बोला मेरे को नहीं, मैं तेरे साथ खाना खाएगी. तुम ऊपर जाके ऑर्डर करो. Di sana ada klien Raj yang juga tertarik dengan Madhu. राज, कौन है ये? दोस्त है. Usai rapat, Raj lalu menuju ke kamar hotelnya, dan lalu Madhu menceritakan apa yang dialaminya di toko pakaian tadi. Mereka lalu mendatangi toko tersebut, dan pemilik toko tersebut merasa terhormat atas kedatangan Raj Malhotra dan langsung melayaninya. Namun, Raj mengatakan bahwa teman wanitanya ini hanya ingin berbelanja. अरे तू लेके आना. चल जल्दी जा. चल. Namun, setelah lama memilih-milih baju, tapi ternyata Raj tak jadi membeli baju di sana. Namun hanya ingin memberi pelajaran kepada pelayan dan pemilik toko tersebut. Singkat cerita, Raj pun mulai merubah gaya hidup Madhu menjadi wanita yang anggun dan mempesona. Singkat cerita, Madhu bertemu dengan pria di bandara, dan mereka pun menuju ke Swiss untuk melaksanakan rencana mereka. Hubungan Madhu dan pria berjalan dengan baik, hingga suatu kesempatan, saat mereka sedang berbelanja, pria berencana meninggalkan Madhu berdua dengan suaminya, dengan alasan hujan salju menutupi jalan. स्नोफॉल की वजह से जैसे रास्ते क्लियर हो जाएंगे मैं आ जाऊंगी. अगर तुम दोनों तन्हा नहीं होंगे तो हम दोनों की जिंदगी की तन्हाई कैसे दूर होगी. I love you. Dan di malam itu juga, Raj dan Madhu akhirnya memulai ritual membuat adik. Segera setelah itu, akhirnya Madhu pun mengandung anak Raj. Dan dengan gembira, Raj memberitahu keluarganya bahwa pria telah mengandung. Di lain waktu, saat mereka sedang menghadiri suatu pesta, Ajay, teman bisnis Raj, mendekati Madhu dan mengatakan bahwa Madhu adalah seorang pelacur yang kini dikontrak oleh Raj. Mendengar hal tersebut, Madhu merasa sakit hati dan mengira bahwa Raj lah yang memberitahu dirinya kepada Ajay. Madhu lalu bergegas pergi ke rumahnya dan ingin pergi dari sana.
मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे इतनी इज्जत देके आसमान पे बिठा दिया और फिर एक ही झटके में जमीन पे लाके गिरा दिया। Di tengah percakapan Madhu dengan Ras, tidak sengaja pria mendengarnya. Dan dengan berat hati, Ras meminta maaf karena dia tidak pernah memberitahu hal yang sebenarnya tentang Madhu kepada pria. Namun pria masih yakin bahwa Madhu harus tetap mengandung anak mereka dan meminta Madhu untuk tetap tinggal bersama mereka. Suatu malam, Ras berada di kantor, sedangkan pria berada di rumah sepupunya. Tiba-tiba datang Ajay ke rumah Raj, yang cuma ada Madhu di sana. Ajay lalu memaksa Madhu untuk memuaskan nafsu birahinya. लेकिन जो बात तुम में है वो किसी में नहीं। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। Ketika Madhu tidak berdaya, muncullah Raj, dan dengan amarah yang menggebu, Raj menghajar Ajay sampai babak belur. बचपन का दोस्त अनशुक्र क्या पूरी दुनिया की दौलत को बिना ठुकरा दूंगा समझा। Setelah kejadian tersebut, Madhu merasa bersalah atas semua persangkanya kepada Raj dan yakin bahwa Raj mampu mengangkat harga dirinya. Dan mulai saat itu, timbullah rasa cinta Madhu kepada Raj. Dan akhirnya, Madhu mengurungkan niatnya untuk pergi. Di lain waktu, saat Madhu bersama Raj, Madhu mengisahkan masa kecilnya. Sang ibu selalu menceritakan seorang gadis miskin yang dilamar oleh seorang pangeran berkuda putih dan menjadikannya istrinya. Madhu pun pernah bermimpi demikian. Namun kenyataan hidup berkata lain. जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए सफेद घोड़े तो नहीं, वैसे बहुत सारे राजकुमार भी उतरे, लेकिन कोई मुझे ले जाने नहीं आया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये तो बचपन में बच्चों के लिए एक परी कथा थी। Di sela-sela percakapan, tiba-tiba datanglah keluarga besar Raj. Dan dengan segala upaya, mereka pun berusaha agar pria terlihat tengah mengandung. आओ मेरी बच्ची आओ। तेरी पहना मामा। जीती रहो। जश्न नहीं जीती रहो तेरी पहना पापा। Mereka juga memperkenalkan Madhu yang juga tengah mengandung sebagai teman yang juga tinggal bersama mereka ketika suaminya tengah berpergian karena urusan bisnis. Selama di rumah, keluarga Raj memperlakukan Madhu dengan sangat baik, seperti keluarganya sendiri. Begitu juga dengan ibunya Raj. मैं जानती हूँ। चल मुकुल। नहीं, magic मैं। शाबाश शाबाश बच्ची मेरी मुकुल 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 शाबाश शाबाश। Keluarga Raj selalu merencanakan upacara 7 bulanan dan meminta Madhu untuk ikut bersama mereka. Karena upacara ini sangat penting, lalu pria menyuruh Madhu untuk menyamar sebagai dirinya agar anak mereka mendapatkan berkah, tentu saja tanpa diketahui oleh siapapun. Di dalam acara tersebut, hati Madhu begitu pedih melihat kenyataan yang dia alami. Air mata terus mengalir di pipinya ketika ia merasa dihargai dan dihormati sebagai seorang ibu. Namun apa daya, semua ini hanyalah kebahagiaan sesaat. Di lain waktu saat selesai acara, Madhu mengalami konflik batin di dalam dirinya. Ia lalu meninggalkan rumah dengan uang di tempat tidur. Pria yang merasa panik setelah melihat hal itu lalu mengejar Madhu ke stasiun kereta api. Di sana, ia menanyakan apa yang telah terjadi. Dan dengan rasa menjadi seorang ibu, akhirnya Madhu pun memberitahu dia tidak akan menyerahkan anaknya. इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है। मैं ये बच्चा नहीं दे सकती। Pria pun terus memohon untuk tetap memberikan anak itu kepadanya. Namun Madhu memberi sebuah pilihan yang membuat Madhu geram. ठीक है, मैं तुम्हें अपना बच्चा देने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपना पति दे सकती? कि वैश्या भी एक औरत होती है, लेकिन तूने साबित कर दिया कि एक वैश्या कभी किसी का भला नहीं करता। Tak lama kemudian, Ras sampai di tempat itu. Melihat Madhu yang tengah kontraksi, mereka lalu menghubungi sang dokter dan lalu membawa Madhu ke rumah sakit. Salah satu dokter menyampaikan bahwa salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan.
Dan dengan besar hati, pria mengatakan untuk menyelamatkan ibunya. Setelah melakukan operasi, dokter pun lalu memberitahukan kabar yang sangat gembira, bahwa operasinya berjalan lancar, serta ibu dan bayinya selamat. Raj dan pria pun melihat keadaan Madhu, dan dengan besar hati, Madhu pun menyerahkan anaknya kepada Raj dan pria. मैं कुछ देर के लिए बहक गई थी। खुद कर, इस बच्चे की माँ तुम ही हो। ये तुम्हारा ही है। Ibu Raj yang bahagia telah mendapatkan seorang cucu juga bertanya bagaimana kondisi Madhu. Lalu dokter mengatakan bahwa anaknya Madhu telah meninggal sesaat setelah dilahirkan. Mendengar hal itu, Ibu Raj menenangkan Madhu dengan pelukan kasih sayang. Waktu pun berlalu. Madhu yang akan pergi dari sana dihampiri oleh pria. Di sini pria meminta Madhu untuk tetap tinggal bersama mereka dan akan mengatakan semua kebenaran kepada keluarganya. Namun Madhu menolaknya. मुझे यहाँ पूरा परिवार मिला है, सिर्फ एक बहन की कमी थी, आज वो भी मिल गई। इस परिवार पे और राज पे सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं यहाँ एक बेटी बनी, दुल्हन बनी और एक माँ। Ketika di bandara, Raj menghampiri Madhu dan memberikan tiket kepadanya. Raj juga memberikan kunci rumah baru dan cek kosong. Madhu pun menolaknya dan berkata kalau dia menerima semua ini, maka dia telah memberi harga untuk anaknya. Madhu hanya membawa sebuah foto sebagai kenangan dan berjanji tidak akan kembali lagi ke masa lalunya yang kelam. Sebelum kepergian Madhu, Raj memberikan sebuah kecupan hangat yang selalu diimpikan oleh Madhu dari Raj. Dan film pun berakhir. Ending yang cukup mengindosiarkan. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untuk